banyak sekali gadis muda yang mati tergeletak di dalam kastil itu. Ada yang tergeletak di atas meja makan, ada yang beberapa mayat yang udah membusuk di bawah kastilnya, dan ada juga gadis-gadis muda yang masih hidup dengan urat nadi itu udah putus. Oke guys, kali ini gua akan bercerita atau membahas sebuah kisah yang sangat melegenda dan sangat terkenal pada masa dulu dan sampai sekarang masih diperdebatkan. Ya, gua akan membahas Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan dari keluarga Bathory yang terkenal dan terpandang di Hungaria, tepatnya di Transilvania. Ya, walaupun dia adalah keluarga terkaya dan terpandang pada masa itu, tapi Elizabeth Bathory ini punya sisi buruk tersendiri. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang menghabiskan wanita muda dalam waktu 25 tahun sebanyak 650 korban jiwa. Dan dirinya sempat tercatat di Guinness World of Record dengan korban yang begitu banyak. Dan sampai sekarang jumlah korban itu masih dalam perdebatan. Ya, Elizabeth Bathory ini lahir pada tahun 1560 dan merupakan keluarga dari Stefan Bathory yang merupakan raja dari Polandia pada masa itu. Nah, asal kalian tahu, orang tua dari Elizabeth Bathory ini merupakan penganut satanisme dan sihir, dan mereka juga melakukan hubungan pernikahan sedara. Nah, itu yang membuat si Elizabeth Bathory ini awal dia lahir udah mengalami kejang-kejang atau epilepsi. Nah, pada masa itu orang yang terkena epilepsi dia bisa sembuh dengan dikenakan darah orang yang tidak terkena epilepsi. Jadi dari dulu dia udah menerapkan kebiasaan itu. Jadi makanannya dicampur dengan darah orang yang tidak terkena epilepsi itu. Nah, di usia yang ke-10 tahun, Elizabeth Bathory ini udah ditunangkan oleh bangsawan yang bernama Ferenc Nadasdy. Pada tahun 1575, mereka resmi menikah dengan usia Elizabeth 15 tahun dan si Ferenc Nadasdy ini 19 tahun. Karena si Ferenc Nadasdy ini merupakan keluarga bangsawan kalangan rendah, jadi si Elizabeth Bathory ini enggan menggunakan nama Nadasdy sebagai nama belakangnya dia, melainkan si Ferenc Nadasdy ini menggunakan nama Elizabeth Bathory. Tapi anak-anak mereka ini tetap menggunakan nama ayahnya, yaitu Nadasdy. Nah, di pernikahan mereka dihadiri sebanyak 4.500 tamu undangan. Dan sebagai hadiah pernikahan, orang tua dari Elizabeth Bathory ini menghadiahkan kastil Chesje, pokoknya itulah, sebagai hadiah pernikahan mereka. Dan mereka tinggal bersama di kastil itu. 3 tahun setelah pernikahan, Nadasdy diangkat menjadi komando perang dan memimpin peperangan melawan Kesultanan Utsmania. Karena Nadasdy ini setelah pernikahan diangkat menjadi komando perang, jadi pada saat itu si Elizabeth Bathory dan Nadasdy ini susah untuk bersama. Jadi mereka itu 10 tahun pernikahan tidak memiliki anak. Karena pada saat peperangan si Elizabeth Bathory ini beralih untuk mengurusi urusan kenegaraan, bisnis, dan bahkan kesehatan masyarakat di Hungaria. Pada tahun 1585, Elizabeth melahirkan anak pertamanya yang dia beri nama Anna Nadasdy. Dan di tahun berikutnya, Elizabeth kembali melahirkan 4 anak. Nah, pada tahun 4 Januari 1604, si Nadasdy ini meninggal dunia. Dan dari situlah kekejaman Elizabeth dimulai. Sebenarnya pada saat Nadasdy ini sibuk berperang, Elizabeth sudah melakukan pembunuhan. Cuma
waktu itu pembunuhannya masih kecil-kecil. Jadi pembunuhan itu masih di dalam kastilnya dia aja. Jadi yang dibunuh itu hanya pelayan-pelayan muda yang ada di kastil itu. Awal dia melakukan ini, dia dibujuk oleh seorang pelayannya dia yang bernama Dorothea Dentes yang dipanggil Dorka. Nah, dari Dorka ini dia membujuk Elizabeth untuk kembali menekuni ajaran satanisme dan sihir yang telah digeluti oleh keluarga beliau sejak dulu. Jadi si Elizabeth ini dibujuk kalau dia mau awet muda, dia harus memberikan tumbal darah gadis yang masih perawan. Nah, awalnya itu Elizabeth Tory nggak percaya dari ucapan si Dorka ini. Pada suatu saat si Elizabeth ini sedang disisir oleh pelayannya dia, dan pada saat itu pelayan dia nggak sengaja nyisir rambutnya Elizabeth sampai beberapa helai dari rambutnya itu patah. Jadi Elizabeth ini sangat marah pada saat itu, dan dia menampar keras-keras si pelayan itu. Dan pada saat itu si Dorka ini ngeliat. Jadi Dorka ngomong ke Elizabeth, dia bilang nggak perlu kamu membunuh orang itu, cukup kamu rasakan darahnya dia dan kamu akan awet muda. Nah, pada saat itu dia mengambil darah dari pelayan itu dan dirasakan, dan nggak tahu kenapa pada saat itu metode itu emang berhasil. Nah, dari situ dia percaya. Nah, karena dia takut kehilangan kecantikannya, nah pada di usia 40 tahun itu, 41 tahun, beliau sudah rajin berkaca dan mengagumi kecantikannya beliau. Karena dia takut kehilangan kecantikannya dan dia itu ingin awet muda kembali, akhirnya dia terhasut oleh Dorka ini. Nah, awalnya pembunuhan berlangsung di dalam kastil mereka. Yang dibunuh adalah pelayan-pelayan mudanya dia yang masih muda dan yang masih perawan. Kebayang gak sih pada saat itu gimana kekejamannya si Elizabeth Tory ini? Nah, di aksinya mereka dibantu oleh 3 pelayannya, yaitu Dorka, Anna Dracula, dan Joe yang merupakan pacar dari Anna Dracula. Setelah pelayan-pelayan muda yang di kastilnya itu habis, dia beralih ke kalangan rakyat jelata. Ya kan secara gitu, kalau misalnya dia pakai begitu, pas dia tuh ngelakuin itu tiap hari. Dan pada saat itu pelayan muda yang ada di kastilnya itu udah habis, sisa pelayan-pelayan tua. Jadi dia tuh beralih ke rakyat jelata yang ada di desa itu. Dia melakukan lowongan kerja fiktif sehingga menarik semua gadis-gadis muda yang datang ingin bekerja, dan sampai sana dia tidak dipekerjakan melainkan disiksa dan mereka dibunuh untuk diambil darahnya. Setelah gadis desa itu habis, dia beralih ke bangsawan. Nah, jadi korban-korbannya si Elizabeth Tory ini kan awalnya si rakyat-rakyat desa, rakyat muda desa. Nah, korbannya itu kan banyak. Jadi korbannya itu pertama dimakamkan di sebuah prosesi pemakaman dengan dihadiri oleh pemuka agama. Tapi lama-kelamaan korbannya Elizabeth ini bertambah, bukan hanya puluhan melainkan ratusan. Jadi si pemuka agama ini enggan untuk melakukan proses pemakaman karena semua gadis yang dimakamkan semua motif kematiannya itu nggak jelas. Jadi dia itu nggak mau untuk memakamkan semua. Nah, dari situ si Elizabeth ini mengancam si pemuka agama ini agar tidak membocorkan masalah ini keluar. Nah, dari situ karena kebanyakan dari gadis itu yang telah meninggal dan si pemuka agama ini nggak mau lagi untuk melakukan proses pemakaman, jadi mayat-mayat dari korban tersebut dibuang di berbagai tempat. Ada yang di ladang, ada yang di sungai, ada yang di belakang kastilnya, dan ada juga yang dibiarkan membusuk di bawah kastil beliau. Nah, setelah rakyat
desa udah habis gadis mudanya, dia beralih ke rakyat bangsawan dengan tujuan untuk mengajarkan tata krama di dalam kerajaan. Jadi itu menargetkan untuk rakyat bangsawan kalangan bawah. Nah dari sini tuh beliau menjadi salah langkah atau menjadikan itu bom waktu untuk dia sendiri. Nah karena kalau dari keluarga desa itu kan, gadis desa nggak mungkin dia mau datang ke kerajaan untuk menyelidiki ini semua. Tapi kalau dari keluarga bangsawan, pasti mereka berani untuk melakukan itu semua. Nah jadi pada saat itu seorang dari tawanan beliau berhasil kabur dari siksaan si Elizabeth ini. Nah setelah dia kabur, dia mendatangi pihak berwajib untuk melaporkan semua. Nah setelah mendengar penjelasan wanita itu, pihak berwajib mengambil kesimpulan bahwa wanita muda dan gadis-gadis bangsawan yang hilang pada masa itu ada sangkut pautnya dengan si Elizabeth Bathory ini. Nah jadi pada saat saya ceritakan, mereka semua datang ke kastil si Elizabeth ini untuk menelusuri kasusnya dia. Jadi pada saat penggerebekan itu dipimpin oleh si Giorgio Turzo yang merupakan sepupu dari Elizabeth Bathory, dan dia menjabat sebagai gubernur di Hungaria pada masa itu. Nah setelah digerebek, semua itu kaget dengan suasana yang ada di dalam situ, karena mereka melihat banyak sekali gadis muda yang mati tergeletak di dalam kastil itu. Ada yang tergeletak di atas meja makan, ada yang beberapa mayat yang udah membusuk di bawah kastilnya, dan ada juga gadis-gadis muda yang masih hidup dengan urat nadi itu udah putus, dan ada juga beberapa gadis yang berada di dalam kurungan untuk menunggu giliran dia untuk dibunuh dan diambil darahnya. Nah saking banyaknya korbannya Elizabeth Bathory ini, pihak berwajib tuh kaget setelah memasuki suatu ruangan tempat dia melakukan pengumpulan darah dari para korban itu. Jadi darah para korban itu dikumpulkan di dalam suatu bak mandi yang dibuat untuk Elizabeth mandi pada saat itu dan berendam. Jadi di atas bak mandi itu terdapat gadis-gadis muda dengan urat nadi itu udah putus dan darahnya itu mengalir ke bawah bak mandi itu. Nah setelah penggerebekan itu, akhirnya terhentilah sudah pembantaian dari Elizabeth Bathory. Penggerebekan itu terjadi pada tanggal 30 Desember tahun 1610 dengan Elizabeth didakwa telah menghilangkan 650 korban jiwa wanita muda desa dan wanita muda bangsawan pada masa itu. Sedangkan si Dorca dan si Joe ini dihukum siksa dan dihukum bakar. Jadi dibakar hidup-hidup pada tahun 1611. Sedangkan si Anna Dracula ini dihukum penggal pada tahun yang sama. Karena si Elizabeth Bathory ini menyandang sebagai keluarga bangsawan, dan pada saat itu keluarga bangsawan itu tidak boleh dihukum mati. Jadi si Elizabeth Bathory ini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup di kastilnya dia sendiri. Jadi dalam kastilnya itu dia dikurung dengan ruangan yang sempit dan tidak ada lubang ataupun tempat dia keluar, melainkan hanya menyisakan satu lubang untuk memberikan dia makan. Nah, Elizabeth Bathory ini menghabiskan waktunya di dalam penjara tersebut. Dan pada tahun 1614, tepatnya 21 Agustus, Elizabeth Bathory meninggal dunia, dan pada saat itu berakhirlah kekejaman si Elizabeth Bathory ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton reaction gua yang ini sampai habis. Jika ada salah kata atau salah informasi dari gua, tolong dimaafkan, karena setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, jadi
Kalau kalian suka ada reaction gue yang ini tentang Elizabeth Bathory, kalian bisa like postingan ini dan kalian bisa subscribe channel ini untuk membantu gue lebih berkembang. Dan jika kalian mau request tentang reaction selanjutnya, tentang cerita-cerita selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ini. Oke? Gue pejuang sukses. Salam.